SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsirul Basmalah. Tafsir Basmalah. Saudara-saudara ikhwatal iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini saya sedang meninjau lokasi plan proyek pembangunan pesantren. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan niat yang baik ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan prosesnya, dan mudah-mudahan Anda semuanya yang menonton tayangan ini bisa menjadi bagian dari perjuangan ini. Insyaallah sama-sama kita jadikan wasilah menuju keridhaan Allah. Sama-sama kita bisa berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismih. Al-ismu mushtaqun minas sumuwi bima'na rifa'ati wal uluwi. Wa qila mushtaqun minas samati wa hiya al-alamah. Wa qala al-Qurtubi al-awwal al-asah wa huwa madhhabul basriyin li'anna jam'ahu asma'un wa tasghiruhu Sumayyah. Bismillah diawali dengan kata bismi. Bismi. Ada kata di situ ismun, al-ismu, bersambung dengan huruf jar ba menjadi bismi. Sementara ismu sendiri, al-ismu, mushtaqun minas sumuwi, itu tercetak dari kata as-sumuwuh atau as-sumuwi. As-sumu, mushtaqnya, asal katanya. Maknanya adalah ar-rifa'ah, tinggi, ketinggian, wal ulu, dan juga luhur, makna daripada as-sumu itu. Maka kalau kita lihat di Quran itu as-sama, langit itu bahasanya adalah as-sama. Kenapa? Karena as-sama ya artinya tinggi, berarti tempat yang tinggi. Waqilah, ada pendapat sebagian kecil ulama, mushtaqun minas samati. Ismu itu tercetak dari kata as-samati. Wahia al-alamah, artinya adalah al-alamah, tanda. Makanya masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, al-alamah itu yakni jadi alamat. Ya. Alamah itu dalam bahasa Arabnya adalah tanda. Masuk kita alamat, ya benar. Tanda-tanda rumahnya di mana? Maka ditulis masing-masing. RT-nya berapa, RW-nya berapa, rumahnya berapa. Rumahnya nomor berapa, kelurahan apa. Ya, namanya alamat. Alamah. Aslinya alamah. Ain pakai ain. Karena orang kita susah ain itu, jadi alamat aja. Jadi alamat. Jadi bahasanya bahasa serapan dari bahasa Arab. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya,
Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-awwal as-sahhu. Pendapat yang pertama itu lebih sahih, yang mengatakan ismun itu berasal dari kata as-sumuwuh, bermakna tinggi atau luhur. Wa huwa madhhabul basriyin, itu adalah mazhabnya ulama Basrah. Dulu itu pusat keilmuan itu Pak, banyak di Basrah, kalau enggak di Basrah di Kufah ya. Li'anna jam'ahu asma'un, karena jamak daripada kata ismun itu adalah asma'un, asma. Berarti kalau asma itu beberapa nama. Kalau ismun berarti satu nama. Wa tasghiruhu, adapun bentuk tasghirnya adalah Sumayyah. Sumayyah. Tasghir itu adalah pengecilan terhadap sesuatu, upaya untuk mengecilkan tafsir. Bisa dalam bentuk merendahkan diri, itu namanya tasghir. Abuyah atau abi misalkan, abi atau abun, abi atau abuya, kalau kadang ditasghirkan jadi ubayyah. Jadi ubayyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan itu bagi Allah al-asmaul husna. Adapun beberapa nama-nama al-husna yang indah, yang bagus, maka ada namanya asmaul husna. Asma itu beberapa nama, al-husna artinya yang indah-indah, yang bagus-bagus. Wal ba'u muta'allaqatun bi fi'lin mahdhufin. Adapun ba dalam bismi itu kan ada, bismillah itu ada ba-nya di awal. Ya, ada ba-nya di awal. Itu berkaitan dengan pekerjaan yang tak disebutkan, mahdhuf. Ya, ada pekerjaan fi'il yang tak disebutkan di situ. Munasabun bil maqam, yang mana mencocoki terhadap keadaan, ya. Jadi kita mau ngapain, maka ba itu senantiasa munasabah, terkorelasi dengan perbuatan itu, ya. Ba-nya itu terkorelasi dengan segala perbuatan yang akan kita lakukan. Misalkan begini, fal qari, maka adapun qari, orang yang ingin membaca Al-Quran misalkan, hina yaqulu, ketika qari itu membaca Bismillahirrahmanirrahim misalkan, ya. Qari itu ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahi, maka maknanya adalah aqra'u musta'inan bismillahi. Aku hendak membaca Al-Quran musta'inan, seraya memohon pertolongan billahi atau bismillahi, dengan namanya Allah, dengan asmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masuk ke kita, asma itu kan jadi mufrad Pak. Kalau bahasa Arabnya asma itu kan jama', ya, plural. Masuk ke kita jadi mufrad. Coba kalau kita suka dengar orang terjemah bismillah itu kan dengan menyebut asma Allah. Padahal ismun itu adalah bentuk mufrad, ya. Tapi diartikan dengan asma Allah. Asmanya dalam bahasa Indonesia bukan lagi jama' menjadi nama, tetapi tingkatan bahasanya yang lebih
halus. Begitu kalau di tempat saya begitu. Bahasa Madura misalkan. Asmaipun pasera. Asmanipun sinten, ya kan? Artinya bahasa dengan tingkat kehalusan yang lebih tinggi. Ya. Asalnya dari mana? Bahasa Arab. Asma. Asma itu artinya dalam bahasa Arab adalah beberapa nama. Ya. Wal katib, seorang penulis, hina ya'khudul qalamah, ketika penulis itu mengambil penanya, wa yaqulu, dan beliau berkata bismillahirrahmanirrahim misalkan, ya, maka orang itu berarti mengatakan begini, aktubu, aku akan menulis, musta'inan, seraya memohon pertolongan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akil, orang yang makan misalkan, hina yatana walut ta'amah, ketika sudah mendapatkan makanan dia hendak makan, wa yaqulu bismillah, dia mengatakan bismillah, maknahu, maka maknanya adalah akulu musta'inan bismillahi, akulu musta'inan bismillahi, aku hendak makan, musta'inan, seraya memohon pertolongan, bismillahi, dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha kullul af'al wal a'mal yuqaddaru laha fi'lun munasabun. Pun juga aktivitas-aktivitas yang lainnya dikorelasikan begitu. Ketika memulai kita dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti aku hendak mengerjakan ini, misalkan, ya, seraya memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan, setiap perbuatan yang tidak, setiap perbuatan yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, yang tidak diawali di dalamnya bi bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka hal itu terputus. Jadi terputus keberkahannya. Maksudnya, ya. Jadi menjadi apa? Menjadi tidak barokah. Maka kita mau ngapa-ngapain, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biasakan kita ini dalam segala aktivitas kita memulainya dengan basmalah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa tuktabu bismillah bighairi alifin. Bismillah itu ditulis dengan tanpa alif. Asalnya kan ismun itu. Ismun, ada alifnya kan. Tapi dalam bismillah itu tak pernah ditulis alifnya. Jadi langsung bismi. Makanya Pak, kalau baca Quran sambil dia dilihat-lihat. Ada alifnya apa kagak itu kan. Nah, aslinya padahal ada alif di situ. Tetapi di sini tidak ditulis alifnya. Bighairi alifin istighna'an anha biba'il ilsaq likathratil isti'mal. Karena mencukupkan anha, daripada bismillah atau daripada alif itu, biba'il ilsaq, dengan abba yang sudah ada di depannya itu, yang mana abbanya itu faedahnya lil ilsaq,
Likathratil isti'mal, dikarenakan lagi begini, sudah begitu banyak digunakan yang seperti ini. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu begitu banyak dipergunakan di setiap surat-surat yang ada itu. Kemudian tanpa ditulis dengan apa? Dengan alif. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bila alifin atau bi ghairi alif. Bi khilafi qawlihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berbeda lagi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti perhatikan, nanti dilihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam surah Al-Alaq itu apa namanya? Alifnya atau hamzahnya itu ditulis, ada di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ hamzahnya ada ditulis. Fa innaha, maka sesungguhnya dalam Iqra itu lam tuhdab, tidak dibuang hamzahnya, liqillatil isti'mal, dikarenakan sedikitnya penggunaan. Artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya dalam Al-Qur'an ya cuma itu saja. Enggak ada di tempat yang lain. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim semua surah terkecuali surah Bara'ah, surah At-Taubah, maka diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ada kata Allah di situ. Allah, ya. Allah itu ismun lidzat al-muqaddasah, yang disucikan. Dzatullah jalla wa ala. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Wa wajibul wujud, yang wajib adanya, wujudnya. La yusyarikuhu fihi ghairu, yang mana tidak akan menyerupai fihi, di dalam zat itu, ghairuhu, selainnya. Hanya satu saja, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, Allahu alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah itu adalah alam. Bukan alam maksudnya kayak bahasa kita. Alam bahasa kita ya semesta alam ya. Alam ini apa? Satu pengistilahan ya, itu masuk kepada kategori alam. Atau satu penamaan, itu namanya adalah alam. Satu pengistilahan, satu penamaan ala Rabbih, atas Tuhan tabaraka wa ta'ala. Wa yuqalu innahu al-ismul a'zam, dan dikatakan pula oleh ulama, innahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-ismul a'zam. Jadi kalau mau cari ismul a'zam, maka di sini memang banyak ulama yang berpendapat Allah itu adalah ismul a'zam. Li'annahu yusafu bi jami'is sifati, karena Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan seluruh sifat-sifat, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Surah Al-Hasyr di sini ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin, dan seterusnya ya. Nah, jadi sifat-sifat yang lain itu yang disebutkan setelah Allah itu adalah penyifatan terhadap ismul a'zam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, yang merajai, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang memberikan kesejahteraan, Al-Mu'min, yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin, yang memelihara, dan seterusnya. Ya, semuanya merupakan sifatnya zat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala.
Tsumma qala wa huwa ismun lam yusammi bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau juga berkata, Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Allah itu adalah nama lam yusammi bihi ghairuhu. Satu nama yang tak ada satupun yang diberi nama dengan nama itu. Ayo, siapa yang berani? Nama KTP-nya, nama siapa? Allah. Ada? Nggak ada, Pak. Satu nama yang tak ada seorang pun yang bernama dengan nama itu. Ya kan? Fir'aun saja, Pak. Fir'aun. Ya. Hanya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Enggak, aku adalah Allah, bukan. Tetapi ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Jadi Ar-Rabb, kemudian ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb itu masih banyak maknanya, Pak. Kalau Rabb itu yang memelihara, itu namanya Rabb. Ya, misalkan Rabbil Alamin, yang memelihara. Bisa bermakna yang menciptakan. Nah, berarti kan Rabb itu bagian daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Allahnya. Makanya sekelas Fir'aun masih mengatakan ana rabbukumul a'la. Tidak berani, artinya tidak dikasih mengucapkan apa? Aku adalah Allah. Oke, jangan sampai kita, Pak, bikin nama anak kita Allah. Itu termasuk nama yang haram. Termasuk nama yang haram. Kalau mau memberi nama, maka menjadi sebaik-baiknya nama apabila Allah itu dikaitkan dengan abdun, menjadi Abdullah. Maka ketika dikasih abdun, menjadi sebaik-baiknya nama. Tak dikaitkan dengan abdun, maka menjadi nama yang haram untuk kita. Ya. Gawat, KTP-nya siapa namanya? Allah. SWT. Allah SWT. Wa qala al-Qurtubi Allah hadzal ismu akbaru asma'ihi. Menurut Imam Al-Qurtubi, Allah itu, ya, nama ini adalah nama yang paling besar atau akbar, yang teragungnya daripada nama-namanya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ismun lil mawjud al-haqqi. Nama Allah itu adalah nama bagi sesuatu yang benar-benar adanya. Lil mawjudil haqq, yang tak meragukan adanya. Al-jami' li sifatil ilahiyah, yang mengumpulkan terhadap sifat-sifat ketuhanan. Al-man'ut binu'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-munfarid bil wujudil hakiki, yang menyendiri, tidak ada duanya, bil wujudih, dalam wujudnya, al-hakiki, yang hakikat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan terkecuali Dia, Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah itu, ya, tidak bisa diucapkan, tidak bisa diistilahkan terkecuali hanya untuk Tuhan yang disembah dengan hak. Tuhan banyak, Pak, tetapi yang hak untuk disembah itu hanya Allah. Itu keyakinan, ya. Semua agama punya Tuhan, masing-masing Tuhannya. Ya udah kita hargai, ya. Tetapi Tuhan yang berhak disembah, yang mempunyai hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya, itu hanya
Allah. Berarti yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sama-sama menamakan atau dinamakan oleh penganutnya dengan Tuhan, tetapi bukan yang berhak untuk disembah. Dia Tuhan, tetapi Tuhan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Kalau Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Wahada inda aktsaril ulama, ini menurut kebanyakan ulama, kama qala Abu Hayyan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hayyan di dalam tafsirnya, ya, Al-Bahrul Muhit, tafsirnya Abu Hayyan. Jadi kata Allah itu tidak ada mustaqnya, tidak ada asalnya. Kata Allah itu. Waqila innahu mustaqun. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kata Allah itu ada asalnya. Ada asalnya kata Allah itu. Wa qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ini punya kitab namanya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir Ibnul Jauzi. Ikhtalafal ulama'u fi ismillahi alladhi huwa Allahu. Ulama berbeda pendapat menyikapi tentang ismillah, nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana adalah Allah. Faqalah qaumun, satu kaum berkata, innahu mustaqun, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala itu ada asalnya, tercetak dari kata apa gitu kan. Wa qala akharuna, sebagian yang lain, innahu alamun laisa bimustaqin, itu adalah alam, satu pengistilahan, laisa bimustaqin, yang tidak ada asalnya, tidak mustaq, ya. Kemudian wa nuqilah anil Khalil, diriwayatkan dari dinukil dari Imam Khalil riwayatani, dua riwayat. Ihdahuma, salah satunya, annahu laisa bimustaqin, bahwasanya kata Allah itu tidak ada asalnya, tidak tercetak dari kata apapun. Watsaniyatu, yang kedua, annahu mustaqun, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala itu mustaq, tercetak atau ada asalnya. Wastiqaquhu minal ilahati. Ada yang mengatakan Allah itu berasal dari kata al-ilaha, al-ilahati, bimakna al-ibadah. Al-ilahati maknanya adalah al-ibadah, bukan makna Tuhan-Tuhan, tetapi maknanya adalah al-ibadah. Wa ta'alluh ay ta'abbud. Jadi ta'alluh artinya adalah at-ta'abbud, yakni penyembahan. Itu asalnya. Wa qila mustaqun minal walah. Ada yang mengatakan mustaqnya kata Allah itu adalah al-walah. Jadi Allah itu yang pertama pendapatnya mustaqnya daripada kata al-ilahah, tetapi maknanya ibadah. Ada yang mengatakan dari ta'alluh, ya, nama maknanya adalah ta'abbud. Kemudian ada yang mengatakan dari al-walah, mustaqun minal walah. Walah itu apa artinya ya walah? Susah cari kamusnya begini. Al-walah, saya pernah baca maknanya kayak hati yang punya perasaan gitu. Nah, gitu. Was-sahih anna lafdhallahi ghairu mustaqun. Yang sahih bahwasanya Allah itu tidak tercetak. Artinya kata Allah itu tidak ada asalnya, sudah alam saja.
Wa annahu ismu alamin 'alad dzat. Dan Allah itu merupakan isim alam 'alad dzat, atas zat al-muqaddasati, yang disucikan tabaraka wa ta'ala. La yusyarikuhu fihi ghairuhu, yang mana tidak ada yang bisa membandingi fihi dalam kata Allah Subhanahu wa ta'ala ghairuhu, selainnya. Falam yatasammi bihi ghairuhu, maka tidaklah memberi nama dengan Allah itu ghairuhu, selainnya. Walidzalika la yusanna wa la yujma'u. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada bentuk tasniyahnya, tidak ada bentuk jamaknya. Ya Allah, Allah saja, memang satu Allah. Misalkan kalau tasniyah, misalkan Umar, misalkan Umar, Umaroni, Komar, Komaroni, itu berarti Komaroni 2 rembulan, Komarun 1 bulan, Komaroni 2 bulan. Misalkan misbah lampu, misbahani 2 lampu, ya misalkan. Nah itu ada jamaknya, masobih misalkan, beberapa lampu. Ada bentuk pluralnya, ada bentuk tunggalnya, ya. Ada bentuk tasniyahnya, ya. Kalau Allah tidak ada bentuk tasniyahnya, tidak ada bentuk jamaknya. Satu lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala mushtaqqani minar rahmah. Ada setelah bismillahi ada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini 2 nama daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mushtaqqani, yang mana keduanya ini tercetak dari kata ar-rahmati, tercetak dari kata ar-rahmah. Baik Rahman, Rahim sama-sama berasal dari kata ar-rahmah. Wakilah la istiqaqa lahuma. Dan ada juga yang berpendapat, sebagian kecil ulama itu, bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak tercetak. Ya, la istiqaqa lahuma, tidak ada asal bagi keduanya. Li'annahuma minal asma'il mukhtassati bihi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan keduanya itu juga merupakan nama daripada nama-namanya Allah al-mukhtassati, yang dikhususkan bihi subhanahu wa ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayati tafsilu maknahu fi suratil Fatihah. Nanti akan diperjelas lagi di belakang ketika membahas Al-Fatihahnya secara mendalam. Makna basmalah berarti al-basmalatu hiya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim. Makna basmalah adalah perkataan orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu berarti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa maknaha, adapun maknanya adalah abda'u bitasmiyatillahi. Aku memulai, ya apa yang mau dimulai ya terserah, ya memulai apa misalkan. Bitasmiyatillah, dengan penyebutan nama Allah. Wa dzakarahu qabla kulli syai', dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala qabla kulli syai'in, sebelum kita mengingat sesuatu yang lain. Musta'inan bihi, seraya memohon pertolongan bihi kepada Allah Jalla wa Ala fi jami'i umuri, di dalam seluruh urusanku, talibal auni, seraya meminta pertolongan minhu dari Allah, fa innahul qadir ala kulli syai', karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qadir, zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Nah itu maknanya bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingatnya sebelum aku mengingat segala sesuatu, seraya memohon kepada Allah
untuk diberi kemudahan, diberi pertolongan di segala urusanku, ya. Karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya bismillah itu luar biasa. Kalimat kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam basmalah, ya. Ya, kalau bukan pertolongan Allah maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Maka kita mulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, khalas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأولادا أبرارا وأزواجا صلحاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.